Jadi kita udah nyampe di sekolahnya. Sindang Laka, SD Sindang Laka. Di sini kalian bisa guru yang ada di sini. Ya. Satu kelas ada 62 anak. Wah, banyak juga ya. Ada 62 anak untuk anak-anak kelas 1 dengan tempat duduk seperti ini karena apa? Keterbatasan ruangan juga, jadi anak-anaknya duduk bertiga. Oh iya, jadi satu meja itu bertiga. Ya, duduknya satu. Jadi satu meja itu Ada 11. Oh iya. Satu guru kelas dan 2 orang guru mapel. Yang mapel itu guru olahraga dengan guru agama. Guru agama. Jadi kalau bahasa Inggris tuh enggak mapel, jadi emang di kelas gitu. Jadi masuk ke pelajaran guru kelas Oh iya. bahasa Inggris. Oh iya. Masih berjalan nggak? Alhamdulillah masih berjalan karena daerah kita ini daerah yang sangat terpencil. Fasilitas di SD Sindang Laka ini masih kurang memadai serta tenaga kerja dalam pendidikan kurang. Hanya ada 11 guru di sekolah tersebut. Sampai murid-murid di sini duduk dalam satu meja itu terdiri dari 3 orang karena kurangnya fasilitas di sekolah ini. Setelah selesai dari sekolah, kita melanjutkan perjalanan menuju salah satu perkebunan di daerah Batu Lawang. Lahan pertanian menjadi faktor penunjang kebutuhan hidup masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya adalah masyarakat yang menggunakan sumber daya alam pada bidang agraris. Ayo teh ini ada tomat sareng cabe. Oh, ayo dari gararung da kamari halodo. Jantan teh iya. Sama itu. Sama dibuka deh nih anak-anak teh. Pertanian lahan kering pada umumnya bersifat subsistem karena adanya kendala alam, iklim, topografi, kekurangan air pada musim kemarau, unsur hara yang rendah, serangan hama penyakit, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Keadaan sumber daya alam demikian cenderung menyebabkan produktivitas tanaman menjadi rendah, tingkat perekonomian lemah dan menyebabkan gagal panen dan mendapatkan pendapatan yang rendah 1-3 bulan sekali. Pendapatan petani menjadi indikator yang sangat penting karena merupakan sumber pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di desa ini terdapat perbedaan jalan raya yaitu jalan beraspal dan tidak. Tetapi jalan raya untuk mobil dan juga motor bahkan untuk jalan kaki sudah terlihat baik. Pembangunan jalan raya merata, baik dan jalan ini tidak ada yang rusak. Dengan demikian, akses jalan yang cukup baik di daerah ini minim untuk bertransportasi karena jarangnya penduduk untuk menggunakan angkutan umum seperti angkot dan yang lainnya. Penduduk di sini rata-rata memiliki kendaraan motor pribadi dan kendaraan yang lain. Selanjutnya, di Desa Batu Lawang ini, kami melihat adanya kesenjangan di bidang kesehatan. Selama di perjalanan, kami hanya melihat 3 bidan yang membantu melayani kesehatan masyarakat. Kesenjangan yang kami maksud yaitu di bidang profesi antara bidan dan dokter. Tidak terdapat rumah sakit besar yang bisa menangani masyarakat yang sedang sakit dan langsung ditangani oleh dokter. Di daerah Kecamatan Cipanas, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Salah satunya adalah pedagang asongan. Pedagang asongan ini termasuk ketimpangan sosial sumber daya manusia karena ia tidak memiliki keterampilan sehingga hanya mengandalkan dagangannya yang belum tentu terjual habis. Pedagang asongan ini hanya berpenghasilan 15.000 sampai 20.000 dan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga terjadi timpang dalam aspek ekonomi. Kemudian di daerah Cipanas, tepatnya di depan ruko pasar Cipanas, kami menemukan seorang anak kecil yang bekerja sebagai pemulung. Ia yang seharusnya mengenyam pendidikan tetapi bekerja sebagai pemulung karena ekonominya yang sangat kurang. Adik kenapa bisa mulung? Buat jajan orang tua.